Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 248. Pak Fernando, jangan khawatir, saya pasti akan berusaha terus. Kadir mengangguk. Iya, kamu sudah boleh pergi, Fernando berkata. Kadir langsung pergi dengan hormat. Setelah melihat adegan ini, Direktur Keuangan yang ada di samping pun merasa kagum di dalam hatinya. Cara Fernando dalam memperlakukan seseorang, membuat dia merasa kagum. Hanya dengan beberapa kata, Kadir pun akan bekerja dengan sungguh-sungguh terhadap Fernando. Tentu saja, selain cara penyampaian Fernando, yang lebih penting adalah sikapnya yang sangat tulus. Ini membuat orang lain mempercayai perkataannya. Yang paling penting, mereka semua tidak bodoh. Jika Fernando tidak mempunyai uang, semua penjelasan dan perkataan dia pun seperti omong kosong bagi mereka semua. Semua ini didasarkan pada kemampuan Fernando. Belakangan ini, bagaimana dengan proses pencarian penyiar? Fernando menatap Direktur Keuangan. Masih sedang dibicarakan, ada 2 penyiar top yang berminat untuk bergabung dengan kita. Direktur Keuangan berkata. 2 penyiar ini adalah penyiar game, mereka pernah meraih runner-up dunia. Mereka punya popularitas yang tinggi. Salah satu dari mereka pun sudah bisa hebohkan live streaming perusahaan kita. Tapi harga 2 penyiar ini sangat tinggi ditambah dengan uang ganti rugi di platform sebelumnya, setidaknya kira-kira 600 miliar. Suruh mereka ke sini aja, nanti aku akan kirim uangnya ke kamu, Fernando berkata dengan datar. Baik, Pak Fernando. Direktur Keuangan mengangguk. Dia sudah terbiasa dengan Fernando yang mengeluarkan uang sebanyak miliaran. Sedangkan Fernando juga mengetahui satu hal, jika ingin platform streaming menjadi besar, pasti harus ada penonton. Jika mau mempunyai penonton, pasti harus terdapat penyiar yang terkenal. Biasanya penyiar-penyiar terkenal sudah mempunyai penggemar yang banyak. Jika mereka bisa bergabung dengan Hiu Streaming, jumlah penonton tentu saja akan ikut bertambah. Selain penyiar, ke depannya, platform kita pasti akan terdapat banyak penonton, jadi masalah teknis juga harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai saat streaming berlangsung, masalah seperti sambungan putus dan lain-lain. Dalam segi pelayanan, juga harus prioritaskan kepentingan pengguna terlebih dahulu, Fernando berkata. Pak Fernando, jangan khawatir, belakangan ini kami merekrut banyak teknisi dan customer service. Dalam segi pelayanan, pasti akan jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan platform streaming lain di Indonesia. Direktur Keuangan langsung mengatakannya. Fernando mengangguk. Kemudian, pintu dibuka, administrator Tiana berjalan masuk ke dalam. Pak Fernando, saya mendengar Anda ada di sini, jadi saya pun datang ke sini untuk melaporkan beberapa hal ke Anda. Sekarang Tiana sudah dipromosikan menjadi kepala administrator, sekaligus juga merupakan event organizer Hiu Streaming. Seperti acara isi ulang, acara undian, dan lain-lain. Ada apa? Fernando bertanya. Belakangan ini, aku merencanakan 2 acara, jadi butuh arahan Anda, Tiana berkata dengan sambil tersenyum. Pertama, rencana bintang Hiu Streaming. Tujuan dari acara ini, tentu saja adalah untuk menghasilkan penyiar terkenal milik kita sendiri. Acara ini akan dilakukan melalui penyeleksian, orang yang bersedia menerima pelachan ini akan mendapatkan benefit dan gaji yang baik, seperti waktu siaran langsung bulanan, bisa diperpendek durasinya, akan dipromosikan di halaman utama, rasio pembagian hadiah juga akan menjadi lebih besar. Kami telah memposting iklan di berita, media sosial, video pendek, dan berbagai platform lainnya. Sekarang juga sudah banyak orang yang mendaftar. Fernando mengangguk. Ini adalah hal yang baik, melatih penyiar sendiri, orang-orang ini juga akan lebih setia,
dan tidak akan pindah ke platform lain dengan sesuka hati, pada akhirnya pun menjadi platform lain yang dapatkan keuntungan. Oh ya, sekarang sudah ada ribuan pelamar di kota Lautan Timur, tahap penyeleksian juga sudah berakhir. Yang memenuhi persyaratan, kurang lebih ada ratusan orang. Sekarang mereka sedang diwawancara di HRD, pemikiran saya itu, Pak Fernando juga pergi ke sana untuk melihatnya. Boleh. Bagi Fernando, ini hanya merupakan hal kecil. Acara kedua, platform kita bekerja sama dengan Lautan Timur TV, sebagai sponsor utama, kita akan ikut merencanakan salah satu variety show mereka yang bernama, Aku Orang Kaya, Tiana berkata. Aku orang kaya, Fernando tertegun. Iya, Tiana melanjutkannya, isi program, ada di kota Lautan Timur untuk memilih 30 orang yang kurang mampu, memberikan sejumlah uang, membiarkan mereka menjalani kehidupan yang kaya, dan proses syuting disiarkan di televisi. Acara ini lumayan bagus. Mata Fernando berkedip, sekarang semua orang bekerja keras juga karena uang. Jika tiba-tiba diberikan sejumlah uang, dan membiarkan orang biasa berubah menjadi kaya, ratingnya pasti akan sangat tinggi, bahkan masih mungkin bisa menjadi sangat viral. Untuk diketahui, acara Magnus yang merupakan variety show populer di Indoland, pendapatan dari acara ini pun mencapai miliaran. Oh ya, pendapatan dari rating, ditambah penjualan video ke YouTube, ViuTV, dan berbagai situs video online lainnya, kami mengestimasi setidaknya akan mencapai 2 triliun, tentu saja, jumlah penontonnya juga akan sangat banyak, Tiana berkata. Kita sebagai sponsor utama, jika acara itu semakin viral dan orang yang menonton sangat banyak, maka orang yang mengetahui platform kita juga akan menjadi semakin banyak, nanti penonton di platform kita juga akan mulai bertambah. Jumlah penonton acara ini diperkirakan akan sebanding dengan jumlah penggemar dari 50-60 penyiar terkenal. Bisa dikatakan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Ya, butuh berapa banyak uang? Fernando bertanya, sebagai sponsor utama, tentu saja harus mengeluarkan uang. Orang yang tidak miskin, satu orang harus keluarkan 20 miliar, tampaknya harus 600 miliar. Tiana berkata, boleh, nanti aku akan kirim uangnya ke rekening perusahaan, Fernando mengangguk. Baiklah, mata Tiana tampak berbinar, ini adalah acara pertama yang direncanakan, oleh dirinya, bisa mendapatkan uang dari Fernando, dia tentu saja merasa sangat senang. Pak Fernando, mari kita pergi ke HRD sana untuk melihat progres wawancara rencana bintang. Tiana berkata, oke. Mereka berdua pergi ke departemen HRD, di sana pun terdapat antrian yang panjang. Semuanya adalah wanita cantik, mereka semua mengenakan pakaian seksi, dengan kaki putih mereka yang terlihat indah, mereka juga berdandan dan wangi parfum di badannya. Mereka semua datang untuk wawancara. Fernando dengan Tiana masuk ke dalam kantor. Di depan meja, terdapat seorang gadis yang sedang berdiri di sana untuk wawancara. Pak Fernando, melihat Fernando masuk, kepala departemen HRD pun langsung berdiri. Aku datang untuk melihat rencana bintang kalian. Fernando tersenyum. Silakan duduk, sekarang Pak Fernando sudah datang, kalau gitu biarkan Anda yang putuskan apakah mereka bisa masuk ke Hiu Streaming atau tidak. Kepala departemen HRD tertawa. Aku hanya berikan pendapat, mengenai keputusan terakhirnya, kita diskusikan bersama saja. Fernando duduk di tengah, sedangkan kepala departemen HRD dengan Tiana duduk di sampingnya, segera ada orang yang menuang secangkir es teh untuk Fernando. Berikutnya, kepala departemen HRD berteriak. Kerik, pintu terbuka, gadis tadi keluar, kemudian ada seorang gadis yang masuk lagi. Gadis ini mengenakan bikini, dengan rambut yang panjangnya sampai di bahunya, dan tersebar di belakang kepalanya, dia mempunyai sepasang mata besar yang cerah, saat tertawa, lesung pipinya terlihat, dan dia juga terlihat sangat imut. Halo semua juri, nama saya Saputri Setio. Setelah masuk ke dalam, dia membungkuk terlebih dahulu, lalu dia pun langsung menatap Fernando. Menurut gadis ini,
Fernando duduk di posisi tengah, jadi kekuasaan mereka pasti paling besar di antara ketiga juri ini. Apalagi dua orang di samping sana pun menatap Fernando dengan penuh tatapan hormat. Tinggi saya 165 cm, berat saya 46 kg. Dengan lingkar dada, pinggang, dan pinggul yang masing-masingnya 15 cm, 54 cm, dan 74 cm, Saputri berkata. Biasanya hobi saya adalah membaca, liburan, bernyanyi, dan menari. Bab 249. Fernando menatap Saputri, gadis ini terlihat manis dan imut, postur tubuhnya sangat indah, penampilannya juga sangat bagus, menjadi seorang penyiar juga sangat cocok. Pak Fernando, bagaimana menurutmu? Kepala Departemen HRD bertanya kepada Fernando, apakah layak diterima? Penampilannya lumayan bagus. Fernando mengangguk, tunjukkan bakatmu. Oke, mata Saputri tampak berbinar, dia pun menari di depan Fernando. Tarian Saputri terlihat seksi, bahkan Fernando pun hampir tidak bisa menahannya. 5 menit kemudian, setelah selesai menari, Saputri membungkuk kepada mereka dengan sopan. Gimana Pak Fernando? Kepala Departemen HRD bertanya. Boleh. Fernando mengangguk, Saputri ini berpenampilan manis dan cantik, bahkan masih punya bakat, gadis ini mempunyai potensi yang besar. Oke Saputri, kalau gitu sekarang kamu pergi ke kantor sebelah untuk tanda tangan kontrak, kamu akan menjadi penyiar yang dilatih oleh Ustreaming. Mata Saputri tampak berbinar, lalu dia pun membungkuk dengan buru-buru. Terima kasih semua juri. Selesai ngomong, Saputri pun pergi. Berikutnya, Kepala Departemen HRD berteriak. Yang masuk ke dalam adalah seorang gadis yang sekitar berusia 20 tahun. Halo para juri. Sekitar 2 jam, Fernando pun mewawancarai sekitar 100 lebih gadis. Sedangkan yang berhasil menandatangani kontrak dengan Ustreaming hanya sekitar 7-8 orang. Rencana bintang kali ini, persyaratan terhadap penyiar yang akan dicari sangat tinggi, selain harus berpenampilan cantik, bahkan masih harus mengetahui sopan santun, dan mempunyai bakat. Fernando memegang-megang alisnya, dia merasa sedikit lelah, dan bersiap-siap untuk pergi. Pada saat ini, terdapat seseorang yang masuk untuk wawancara. Melihat orang yang masuk, Fernando pun tertegun di sana. Bibi, kamu salah tempat ya. Ini adalah seorang wanita yang berusia sekitar 50 lebih, wajahnya terlihat penuh dengan keriput, saat tertawa, gigi kuningnya pun terlihat. Wanita ini mengenakan gaun berpotongan dada rendah, berwarna merah dengan stoking. Gaun ini, jika dikenakan pada gadis biasanya, pasti akan terlihat sangat seksi dan menawan. Hanya saja, sekarang yang mengenakannya adalah seorang wanita parubaya, bahkan masih membuat orang merasa mual melihatnya. Ini tidak salah. Oh tidak, wanita itu melambaikan tangannya dan membungkuk ke Fernando. Halo para juri, nama saya Kartika Rasida, saya datang untuk interview. Meskipun itu adalah bibi berusia 50-an, tetapi suaranya pun terdengar sangat muda. Rencana bintang telah melakukan babak seleksi sebelumnya, sedangkan hari ini orang yang datang adalah orang yang sudah lolos dari seleksi kemarin. Fernando menatap kepala Departemen HRD. Aku tidak memandang rendahnya, tapi aku merasa aneh, bibi berusia 50 tahunan ini kok bisa lolos seleksi, berikan sebuah penjelasan ke aku. Kepala Departemen HRD tertawa. Pak Fernando, Anda tidak tahu, si Kartika belakangan ini sangat viral di medsos. Oh. Kenapa? Begini, Direktur Keuangan berkata. Sebelumnya Kartika kerja di Ikan Kacang Streaming. Dia hanya bernyanyi dan bercerita saja, saat sedang siaran langsung dia akan menutupi mukanya dengan foto, jadi penonton hanya bisa mendengar suaranya saja. Lalu, mata Fernando berkedip, bibi ini sebelumnya kerja di Ikan Kacang Streaming, tiba-tiba datang ke Ustreaming, pasti karena ada sesuatu. Kartika mendapatkan banyak penggemar dengan suara live-nya, teknik live streaming dia pun sangat hebat, biasanya dia pun akan mendapatkan 200.000 followers dalam sebulan.
Direktur keuangan itu melanjutkannya. Hebat sekali. Fernando menatap Kartika dengan tidak sengaja, hanya dengan suara pun bisa mendapatkan 200.000 followers, kemampuan siaran langsungnya pasti sangat hebat. Kemudian terjadi sesuatu. Saat dia sedang lomba dengan penyiar lain, karena masalah teknis, gambar yang digunakan Kartika untuk memblokir wajahnya pun hilang. Akibat dari itu, wajah Kartika dilihat oleh jutaan penonton. Oh, Fernando tertegun, dia bisa membayangkan adegan itu. Penonton suka melihatnya, dan menganggap dia adalah seorang penyiar wanita yang cantik, tetapi gambar itu tiba-tiba menghilang, bahkan menjadi seorang bibi berusia 50 tahunan. Perasaan ini akan membuat orang menjadi gila. Kemudian masalah ini menjadi semakin besar, tidak hanya bikin gempar satu dunia live streaming, bahkan masih masuk ke berita dan pencarian populer. Direktur keuangan lanjut berkata, mereka yang telah menjadi followers Kartika mengatakan Kartika adalah seorang pembohong, bahkan masih ada orang kaya yang langsung membatalkan akun mereka di ikan kacang. Pihak manajemen ikan kacang tidak bisa menerima tekanan ini, jadi mereka pun memblokir Kartika secara permanen. Juga bisa dibilang bahwa Kartika tidak mungkin bisa live streaming di ikan kacang lagi. Aku tidak menyangka Bibi sudah mengalami semua ini. Fernando menatap Kartika. Masih ada banyak hal yang belum disampaikan oleh juriin, Kartika berkata dengan sambil tersenyum. Setelah saya diblokir oleh ikan kacang, saya juga mengganti rugi sejumlah uang. Usiaku sudah tidak muda, saya pun cuman pandai menjadi penyiar saja. Jadi saya baru coba untuk interview di Ustreaming, dan berharap masih bisa kerja di industri ini. Pak Fernando, apa kamu merasa Kartika boleh bergabung dengan kita? Kepala Departemen HRD menatap Fernando. Bagaimanapun pernah menjadi seorang penyiar, berpengalaman, berkomunikasi dengan penonton juga pasti tidak bermasalah. Fernando berkata, tapi sebelumnya, adalah seorang penipu. Aku bukan penipu. Kartika berkata, mereka semua merasa suara saya enak didengar, jadi mereka berikan menjadi penggemarku, aku tidak paksa mereka. Mereka yang mau sendiri. Mendengar ini, Fernando terdiam dengan sambil menggelengkan kepalanya. Pak Fernando, sekarang di dunia streaming terdapat banyak pembicaraan mengenai Kartika. Setelah dia diblokir oleh ikan kacang, orang-orang pun penasaran dengan keberadaan dia. Video-video itu pun punya viewer yang jutaan, ini pun sama seperti penyiar terkenal yang membawa penggemar. Tiana berkata di samping saran saya adalah biarkan dia bergabung dengan Ustreaming. Nanti kita baru sebarkan kabar ini, saat itu pasti akan menjadi sangat viral, bahkan masih akan menjadi pencarian populer di Twitter. Pasti akan terdapat banyak pengguna yang gunakan platform kita. Fernando berkata, masukkan ia ke platform kita, juga bukan tidak boleh. Mendengar ini, mata Kartika pun tampak berbinar. Tapi ada persyaratannya. Fernando berkata lagi, silakan disampaikan kalau ada permintaan apapun. Kartika langsung mengatakannya, beberapa hari ini, dia pun sedang bersiap-siap untuk pergi ke platform lainnya. Tetapi sebelumnya Kartika kerja di ikan kacang yang merupakan perusahaan go public, jadi untuk platform kecil, Kartika tidak tertarik untuk bergabung. Akan tetapi untuk platform besar, mereka pun tidak menginginkannya. Jadi Kartika pun mencoba untuk mendaftar acara rencana bintang yang diselenggarakan oleh Ustreaming. Karena belakangan ini, Ustreaming sudah menjadi platform paling top di dunia live streaming, terdapat banyak penyiar terkenal yang sudah mulai bekerja di sini. Sebelumnya penampilan kamu sudah terekspos, jadi kedepannya saat sedang lakukan siaran langsung, kamu langsung tunjukkan wajahmu saja, Fernando berkata dengan sambil tersenyum. Ini, Kartika merasa ragu. Bab 250. Kenapa, wajah kamu sudah terlihat saat kamu masih di ikan kacang streaming? Sekarang di medsos pun terdapat foto dengan video aslimu, Fernando tersenyum. Jangan-jangan kamu masih ingin tutupi wajahmu di sini. Baiklah, aku akan tunjukkan wajahku. Kartika memikirkannya, akhirnya dia pun berkata sambil menggertakkan gigi.
Sekarang masalah ini sudah seperti ini, jika masih tutupi wajah juga tidak berguna, lebih baik langsung memperlihatkan wajah saja. Banyak penonton yang sedang memperhatikannya, sekarang Kartika sudah mempunyai banyak penggemar, meskipun sebagian besar adalah haters, tetapi dia tetap sangat populer. Melakukan siaran langsung dengan sambil menunjukkan wajah juga bukan apa-apa. Meskipun dirinya jelek, mengatakan dirinya adalah penipu, tetapi followersnya pasti akan lebih banyak daripada seorang penyiar wanita biasa. Fernando mengangguk, bagus sekali kalau Kartika sudah menyadarinya. Apalagi jika Kartika masih menutup wajahnya saat melakukan siaran langsung di Ustreaming, kalau gitu Ustreaming juga akan ikut terpengaruh. Karena Pak Fernando sudah setuju, Kartika, kamu pergi tanda tangan kontrak di ruangan sebelah. Kepala Departemen HRD berkata, baiklah. Kartika berjalan keluar. Sekitar 10 menit kemudian, Fernando akhirnya menyelesaikan wawancara. Fernando berkata, masalah di sini sudah selesai, aku harus pulang dulu. Oh ya, Kartika patut dilatih dengan baik. Pak Fernando jangan khawatir, saya tahu. Tiana berkata, setelah berita Kartika masuk ke Ustreaming tersebar, tampaknya akan langsung menjadi pencarian populer Twitter. Nanti jumlah pengguna platform kita pasti akan bertambah drastis. Fernando mengangguk, sebelum pergi, dia mengirim 4 triliun ke rekening perusahaan Ustreaming. Uang ini, selain digunakan untuk menggali 2 penyiar game terkenal, juga akan digunakan untuk berinvestasi program, Aku Orang Kaya, serta sebagai uang untuk melakukan promosi, membeli pencarian terpopuler, dan sebagainya. Singkatnya, jika ingin Ustreaming terdaftar di Nasdaq dalam setahun ini, apapun tidak boleh kurang. Penonton, penyiar terkenal, opini publik, popularitas, pengiklan, kolaborator. Semua ini membutuhkan uang, bahkan jumlah uangnya juga tidak sedikit. Setelah selesai transfer uang, Fernando keluar dari Ustreaming. Awalnya dia ingin menelpon Cicilia, untuk menanyakan kondisi keluarga Wahidi. Ingin bekerja sama dalam bidang logistik dengan keluarga Wachidi, yang lain tidak perlu dikatakan, setidaknya juga harus memahami keluarga ini. Tapi sebelum ini, Fernando memutuskan untuk pergi ke kantor pusat supermarket Warun terlebih dahulu. Kantor pusat supermarket Warun berlokasi di lantai 2 Fortune Plaza. Setengah jam kemudian, Fernando sampai di sana, lalu dia pun naik lift, dan memasuki kantor Aziz. Pak Fernando, melihat kedatangan Fernando, Aziz dengan Kadir pun langsung berdiri untuk menyambutnya. Sibuk, Fernando melihat di atas meja terdapat banyak jenis dokumen dan kontrak. Ya, Kadir berkata, saya baru saja membaca laporan keuangan, situasi supermarket Warun sangat buruk. Setelah melunasi utang ke pemasok, bahkan masih harus keluarkan uang untuk menjalin kepercayaan dengan pemasok, dengan begitu, kedepannya baru bisa lanjut bekerja sama lagi. Image dari supermarket Warun juga harus diubah. Barang-barang yang dijual sebelumnya, semuanya sangat mahal, bahkan hanya ditujukan pada pelanggan kelas menengah ke atas. Saranku adalah kita harus menjangkau semua target pasar, selain itu, kita juga harus lakukan promosi dan memberikan diskon. Setelah Kadir sampai di sini, dia langsung duduk di posisi Direktur Keuangan Supermarket Warun, lalu dia pun mulai mendiskusikan proses pengembangan supermarket Warun dengan Aziz. Aziz, saran kamu cukup bagus, sebelumnya di supermarket Warun, tahu ikan 1 kilo pun harus ratusan ribu, coba kamu pikirkan, harganya begitu mahal, siapa yang akan beli? Apalagi kualitas staf promosi di sana pun tidak terlalu baik, aku berharap kamu bisa mencari cara untuk merubah keadaan. Fernando menatap Aziz. Pak Fernando, Anda jangan khawatir, kemarin aku sudah pikirkan ini, saran dari Pak Kadir sama dengan pemikiranku, Aziz berkata sambil mengangguk. Sekarang butuh berapa banyak uang? Fernando bertanya lagi. Setelah dihitung-hitung, mungkin harus 200 miliar. Kadir sudah memikirkan hal ini. Uang ini, selain membeli barang-barang yang tidak tersedia di supermarket sebelumnya,
harus digunakan untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan pemasok. Boleh. Fernando juga tidak bertele-tele, dia langsung mengirim 200 miliar ke rekening keuangan supermarket. Setelah selesai transfer uang, Fernando berkata, kalian berdua lakukan dengan terbaik saja, jika mencapai target, aku tidak akan merugikan kalian. Ya, Pak Fernando, Kadir mengangguk sedangkan Aziz pun terlihat sangat senang. Tadi Kadir sudah memberitahu target Fernando kepada Aziz. 1 tahun, supermarket Warun harus menjadi perusahaan IPO. Ini adalah hal yang tidak berani dipikirkan oleh Aziz pada sebelumnya. Supermarket Warun didirikan oleh Aziz, dia sudah menghabiskan banyak usaha yang tak terhitung di sana. Meskipun bos supermarket adalah Fernando, tetapi sekarang Aziz adalah pengelolanya. Melihat supermarket bisa IP 0, mana mungkin dia tidak senang. Pak Fernando jangan khawatir, target Anda adalah target saya juga, Aziz berkata dengan serius, saya pasti akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target Pak Fernando. Fernando mengangguk, dan tidak mengatakan apapun lagi. Fernando hanya ingin melihat hasilnya. Tidak ada gunanya jika hanya bicara saja. Sebulan kemudian, jika Aziz tidak bisa mencapai target yang ditetapkan oleh dirinya, Fernando akan langsung suruh orang lain untuk menggantikan posisinya. Keluar dari Fortune Plaza, Fernando bersiap-siap untuk pulang. Fernando berjalan menuju ke mobilnya. Halo, Pak, di belakangnya, tiba-tiba terdapat suara. Fernando menoleh ke belakang, seorang gadis tersenyum padanya. Gadis itu berambut pendek dan mengenakan jeans, dia memberikan rasa semangat kepada orang lain. Dia memegang kamera di tangan kirinya, sedangkan di tangan kanannya terdapat mikrofon, di depan dadanya terdapat kartu pers. Halo, Fernando bertanya dengan penasaran. Ada apa? Halo, nama saya Sofia, seorang reporter dari Lautan Timur TV. Begini, reporter Sofia tersenyum dan berkata. Lautan Timur TV baru-baru ini merekam variety show bernama, Aku Orang Kaya. Konten variety show ini adalah memilih 30 orang kurang mampu secara acak dan memberikan 20 miliar ke mereka, agar mereka bisa berubah dari orang kurang mampu menjadi orang kaya. Kamu datang cari aku, jadi aku terpilih oleh kalian. Fernando tersenyum. Dirinya adalah sponsor utama, Aku Orang Kaya, dia tidak menyangka dirinya akan diundang untuk mengikuti acara ini. Iya Pak, selamat ya. Untuk menghindari kecurigaan Anda bahwa saya adalah seorang pembohong, Anda boleh melihat kartu pers saya. Sofia menyerahkan kartu pers kepada Fernando. Menurutnya, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenali bilang mau berikan 20 miliar kepada Anda, siapapun akan merasa curiga. Tidak perlu. Fernando melambaikan tangannya, katakan langsung, ada persyaratan apa saja. Sofia tertegun, dia merasa pakaian pria ini sangat sederhana, jika adalah penipu, pun belum bisa mendapatkan 2 juta dari pria ini, jadi pria ini pun begitu terus terang. Sedangkan target, Aku Orang Kaya, adalah orang kurang manmo, pria ini pun memenuhi persyaratan. Pak, apakah Anda adalah orang kurang mampu? Sofia bertanya sambil tersenyum. Bersambung ke bab 251. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.